Halo dan selamat datang kembali di vlog ke-407 seri Omoda E5. Dan kali ini akan ada penjelasan tentang perawatan baterai di bagian akhir dari video ini. Jadi tonton terus sampai habis dan silakan support channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum. Nah, buat kalian yang belum ngelihat video perdana dari seri ini, bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Video ini tepat di saat unit saya datang ke rumah di tanggal 18 Mei tahun 2024 lalu dengan plat bantuan hingga 2 kali sampai menunggu plat dan STNK jadi. Nah, persis di tanggal 21 Juni ada 2 dokumen yang saya terima. Artinya 1 bulan lebih 3 hari setelah dari delivery unit di Mei tadi. Dokumen yang pertama adalah polis asuransi free selama 1 tahun. Dan ternyata asuransi yang digunakan adalah dari Sahabat Insurance. Kebetulan langganan bengkel asuransi saya juga termasuk ke dalam list bengkel asuransi ini. Untuk lebih jelasnya langsung aja cek websitenya di alamat ini. Oke, lanjut lagi buat cek detail dokumen polis ini. Jadi di polis ini tertuang harga pertanggungan di angka 488.800.000. Terus terhitung aktif mulai tanggal 6 Juni dan berakhir di tahun 2025. Dan skema pertanggungannya ini komprehensif ya, koreksi kalau saya salah. Dengan klausul yang bahasa asuransi di sini saya bener-bener nggak paham. Jadi kalau ada teman-teman yang paham bisa coba sharing di kolom komentar di bawah biar bisa saling edukasi ya. Misalnya di sini ada klausul konstruktif total loss sebesar 75% yang artinya kejadian dengan nilai kerugian minimal 75% atau hilang dan nggak ketemu dalam 60 hari. Pertanyaannya, berapa nilai penggantiannya? Apakah 75% dari harga pertanggungan? Nah, pertanyaan yang kayak gitu yang belum saya paham. Semoga nggak ada kejadian ya guys. Nah, ini lanjutan di lembar kedua dan ternyata preminya ini 1,2% dari harga pertanggungan alias sebesar 5,9 jutaan. Oke, lanjut lagi ke lembar ketiga. Ini berupa definisi contoh tadi yang konstruktif total loss. Lanjut lagi ke lembar keempat. Kemudian ini yang lembar kelima. Oke, kita lanjut lagi untuk masuk ke lembar yang ke-6. Lanjut lagi kita masuk ke lembar yang ke-7. Ini yang ke-8. Ini yang ke-9. Ini yang ke-10 guys. Dan selesai. Diakhiri sama daftar bengkel yang lebih lengkapnya tadi ada di website yang tadi ya. Jadi lumayan lah, ini dapat free police insurance selama 1 tahun. Oke, lanjut lagi di dokumen kedua yang saya terima di bulan Juni. Artinya setelah 1 bulan lebih 3 hari terima unit. Ini adalah sertifikat garansi baterai seumur hidup. Bentuknya kayak gini. Yang diikat di sini yaitu nama dan nomor KTP. Jadi by logic ketika butuh klaim validasinya ini nanti ke nama dealer. Nah, yang di garansi ini ada 3 item. Pertama power battery pack, kemudian power motor dan power motor controller unit dengan syarat dan ketentuan seperti ini. Yang terpenting adalah bahwa jangan sampai kelewat buat servis sesuai yang diatur dalam buku servis. Nah, nggak tahu kalau merek lain serigid ini atau lebih rigid dari ini. Dan kapan bisa klaim garansi ini, saya belum punya informasi rujukannya. Kalau ada yang tahu bisa share di kolom komentar di bawah. Oke. Oh ya, lembar ini saya terima dalam keadaan terlaminating. Jadi kolom tanda tangan saya nggak bisa dibubuhkan di situ.
Oh ya, buat yang pemilik ke 4001 atau versi E5 Pure mungkin bisa dibeli garansi ini. Cuman informasinya jelasnya saya kurang paham dan biayanya katanya itu di angka 25 juta. Sekali lagi silakan dipastikan terlebih dahulu ya, karena ini rumor yang beredar. Nah, dokumen selanjutnya adalah BPKB yang baru saya terima di tanggal 31 Agustus lalu. Artinya ini 3 bulan 13 hari setelah dari delivery unit di Mei tadi. Nah, jadi di halaman pertama ini seperti biasa ada halaman identitas pemilik. Kemudian ini lembar kedua berisi identitas kendaraan. Nah, yang menarik di sini ada di row isi silinder daya listrik. Di sini tertera 61.000 watt sesuai dengan kapasitas baterai yang ada di Omoda E5 ini. Oke, kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Yang ini adalah bagian daftar nomor dokumen-dokumen persyaratan registrasi. Oke, jadi itu ya sekilas informasi yang ada di BPKB ini. Cukup lama juga ya, ini nunggu sampai 3 bulan lebih baru bisa dapat buku ini. Oke, dokumen selanjutnya yang juga sudah saya terima ini adalah STNK. Dan STNK ini saya dapat jauh hari sebelum terima BPKB. Jadi persisnya di tanggal 5 Juli atau sekira 1,5 bulan setelah terima unit. Kalau untuk STNK ini yang menarik di angka nominal pajaknya. Yuk langsung aja kita cek. Oke, jadi untuk komponen BBNKB dan PKB nya ini adalah 0. Untuk SWDK LLJ nya ini di angka 143.000. Sementara untuk biaya administrasi STNK ini besarannya 200.000. Dan yang terakhir adalah biaya administrasi TNKB di angka 100.000. Jadi total jenderal ini ada 443.000 rupiah. Oke, jadi itu dokumen yang bisa dipamerin. Dan sekarang kita lanjut lagi sharing tentang gimana cara saya ngerawat baterai listrik di mobil ini. Yang pertama, jangan dengar kata orang, tapi langsung baca dari kitab sucinya alias dari manual book. Karena di buku ini ada panduan lengkap yang wajib, yang sunnah, dan yang haram dilakukan. Karena tebelnya ya setebel ini ya, jadi saran saya bacanya nyicil dan tetap taruh di mobil. Karena suatu saat dibutuhkan kita bisa langsung nemu penjelasannya. Jadi spesifik ke urusan perawatan baterai supaya awet, ada referensi di halaman 6 ini contohnya. Untuk kalian silahkan buka kitab suci masing-masing ya. Nah, yang utama dari Omoda E5 ini adalah upayakan untuk selalu mengisi listrik sebelum ada notifikasi bahwa mobil dalam keadaan kehabisan baterai. Ini ada di poin 2. Dan berikutnya ini di poin 4 adalah upayakan untuk parkir di tempat yang teduh supaya suhu baterai tetap dalam kondisi normal. Itu juga jadi salah satu dari sekian banyak tujuan kenapa baterai itu ada di posisi bawah dari setiap kendaraan listrik. Lanjut lagi di poin 6 ini, singkatnya untuk pemakaian harian cas mobil listrik di tipe pengisian daya lambat atau AC. Artinya pengisian daya cepat atau DC sesekali bisa digunakan saat kita dalam mode musafir atau sedang perjalanan jarak jauh. Nah, penegasannya ada di kotak baca ini ya. Lanjut lagi kita ke poin 7. Nah, jadi misal kalau terpaksanya kita saat musafir atau perjalanan jarak jauh tadi terus ngecas dengan arus DC, maka set maksimal untuk stop pengisian baterai di angka 90%. Yang terakhir ada di poin 10 ini ya guys. Artinya minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk ngisi full 100% baterai dengan arus pengisian lambat. Kalau saya biasanya untuk rutinitas ke kantor ngecas mobil ini pakai arus AC 1 kali dalam seminggu di maksimal angka 90%. Untuk full 100% pakai AC cukup 1 bulan sekali, walaupun boleh lebih dari 1 kali. Kecuali DC ya, haram hukumnya kecuali memang di kitab suci disebutkan seperti itu. Jadi intinya semua kembali ke kitab suci, jangan pernah dengar dari kata-katanya walaupun sudah punya sertifikat garansi seumur hidup. Karena bisa jadi setiap tipe mobil bisa berbeda anjurannya.
Gimana menurut kalian? Silahkan share dan komen di bawah ya. Oke, jadi demikian penjelasan singkat di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka, atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di edisi video berikutnya. Ciao!